Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi sahabat holistik sekalian tentang dengan kajian-kajian kita terkait dengan kajian holistik yang akan membahas permasalahan-permasalahan kesehatan yang nanti dihubungkan dengan pembahasan secara holistik. Masih bersama kami di sini Bapak Puji Hartanto yang nantinya akan men-share informasi terkait dengan masalah-masalah kesehatan dari segi pandangan holistik. Untuk kali ini kita akan coba membahas terkait dengan masalah kewanitaan ya. Yang ini merupakan siklus yang nantinya akan dialami oleh setiap wanita, yaitu masalah menopause, Pak ya. Mungkin terkait dengan literasi-literasi yang ada ketika wanita memasuki usia 40-50 ada semacam kayak ini ya, penurunan fungsi-fungsi terkait dengan fungsi-fungsi reproduksi, Pak. Terkait dengan yang nantinya juga akan mempengaruhi hubungan dengan suami ya. Terkait juga selain juga tubuhnya ada juga perubahan mulai dari kulit yang nanti akan ada perubahan keriput ya, mungkin dari organ reproduksi yang akan semakin sini makin akan menjadi dalam dikatakan lebih kering lah, dalam artian untuk lubrikasinya juga bermasalah, sakit kepala dan berbagai macam efek-efek normal yang memang itu sunatullah yang terjadi karena sebagai efek menopause tersebut. Kalau secara holistik ini seperti apa? Karena mungkin disampaikan bahwa ketika menopause berarti organ kewanitaan juga semakin kering, kaitannya juga dengan frekuensi berhubungan dengan ini, terus juga kenyamanan dalam melakukan salah satu ibadah yang memang antara suami istri ya. Apakah ini mungkin, Pak, dalam artian kondisinya bisa dikembalikan lagi dalam artian meskipun sudah memasuki atau menjelang menopause atau menopause, apakah ini bisa dihadirkan kembali? Dalam artian ini kan sangat diidamkan, terutama suami juga mengidamkan, istri juga yang pastinya mengidamkan agar lebih tetap harmonis sampai tua. Ya. Monggo nanti silakan Pak Puji. Baik ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman holistik. Jadi begini, perempuan dalam masa usia dan masa-masa tua, usia semakin tua, kemudian tubuhnya itu dengan laki-laki itu cepat layu perempuan itu ya. Ketika ini ada siklus menstruasinya masih lancar, biasanya pelumasannya di area reproduksi itu masih bagus. Kenapa? Karena dia masih digunakan untuk selain berhubungan digunakan juga untuk untuk menstruasi. Tapi ketika menstruasinya berhenti, ini suasananya cenderung lebih kering. Itu cenderung lebih kering, sehingga yang kita jumpai dalam perjalanan itu biasanya dibuat pelumas, jadi dikasih minyak. Kalau dikasih minyak itu kan dari luar, rasanya itu kan tidak enak gitu. Istilahnya saya mikirkan bisa ndak ini dari dalam itu dimunculkan kembali itu. Dan pemikiran itu sudah ada sejak lama, itu 20 tahun yang lalu juga udah, tapi nggak ngerti caranya bagaimana. Nah, dalam perjalanan kemudian kita melihat ada satu tanaman itu yang fungsinya bisa mengarah ke sana. Jadi ini sangat bagus sebenarnya. Ini digunakan untuk orang yang sebenarnya usianya sudah tua, menopause ke sana. Jadi kalau untuk anak-anak masih muda, masih produktif itu biasanya enggak. Makanya perempuan ini dibagi dua untuk masalah hubungan seksual itu, kaitannya dengan kenikmatan hubungan seksual. Bagi yang muda itu biasanya terlalu banyak lendir. Maka biasanya pakai sari rapet, merapatkan, mengurangi lendir, keset lah bahasanya kayak gitu. Jadi kayak perawan lagi. Nah kalau yang tua sudah lendirnya jarang, dikasih sari rapet, tambah rapet gitu. Oh berarti ini ya, berarti arahannya ke situ ya, berarti kan yang kita tahu kan berarti kan kalau untuk mengharmonisasi hubungan
harus rumah pakai tangga, sari rapat. sari rapat. Nah, Oh, berarti itu bagi yang muda, yang yang muda. cairannya berlebihan. Sehingga ketika berlebihan, jadi apa? Istilah becek lah. Iya, iya. Maka untuk menyeimbangkan dikasih sari rapat. Sari rapat Itu. untuk Tapi mengurangi kalau berarti sudah yang bagus, sudah istilahnya nggak terlalu becek dan sebagainya, ini fokusnya bukan di rapatnya, tapi di kekuatan tonus otot-ototnya untuk mencengkram. Oh, lebih ke Nah, otot ya. tapi kalau becek dua, merapatkan dan mencengkram. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau perempuan yang sudah menopause itu cenderung kering. Nah, ketika ini saya cobakan ramuan ini, hasilnya apa? Luar biasa, banjir. Lendirnya keluar. Istilahnya lendirnya keluar, kemudian organ reproduksinya bisa kuat lagi. Kayak inilah, makanya tagline-nya jelas kan, 50 rasa 25. 50 tahun berarti 50 tahun rasanya kayak 25. 25 berarti pengantin baru. Kenapa? Karena kebetulan yang ketika kita cobakan istri saya itu usianya udah 50-an. Tapi bisa rasanya kayak 25. Nah, cuma ini ya, dulu saya bikin namanya Herbarasia. Memang dirahasiakan. Itu. Jadi itu bisa. Cuma kalau orang ada kelemahannya di komposisi yang pertama itu, ketika orang itu kelebihan dia energinya lemah, dingin, itu jadi kakinya dingin. Lendirnya banyak, bagus, bisa melayani. Ya dia bisa menikmati jadi kayak anak muda lagi lah. Tapi jadi kakinya dingin tuh. Akhirnya ada yang sampai banjir jadi malah berlebihan lendirnya itu. Nah, terus di organ kelaminnya juga akan terjadi perbaikan yang signifikan sekali. Nah, kemudian saya buat lagi komposisi berikutnya. Jadi ada perubahan sampai 4 kali kalau nggak salah. Dari perubahan itu kemudian saya cobakan tidak terlalu berlebihan, juga tidak terlalu tidak terlalu berlebihan cairan, juga tidak terlalu kering. Nah, juga tidak merusak melemahkan di tonus-tonus ototnya itu. Akhirnya jadi komposisi itu. Nah, cuma dalam perjalanan orang itu kalau minum kapsul itu kan malas itu ya. Minum kapsul itu cenderung malas untuk rutinitas itu. Maka saya coba bisa nggak ini dibuat minuman yang enak. Maka munculnya ini kopi wedok ini. Nah, ini gambarnya aja sudah mempesona. Istilahnya ini misteri perempuan. Nah, memang ini saya buat khusus untuk wanita menopause sampai ke usia tua. Karena apa? 60 tahun, 70 tahun minum ini bisa lendirnya keluar lagi. Cuma nanti tingkatannya ya. Ini tingkatannya kalau ini untuk standar ya. Untuk standar minuman ini. Kalau yang terlalu kering itu nanti komposisi kembali yang komposisi yang paling pertama. Awal itu yang pas dicobakan kaki dingin, lendirnya lendirnya banyak. Ya. Nah, itu kalau terlalu kering itu yang paling bagus. Jadi istilahnya kalau kita mau jualan kan secara umum ya. Nah, tapi kalau mau kita bicara konsultasi, minta dibuatkan khusus, racikan khusus ramuan lah ya. Kalau minuman tidak bisa karena ini kaitannya dengan minimal order kan. Itu. Nah, itu racikan saya bisa buatkan disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Itu bahasanya kayak gitu. Nah, fungsinya ini yang pasti yang tadi itu rasa 50 rasa 25 itu akan memperbaiki tekstur di kulitnya jadi bagus, kemudian rambutnya jadi halus, kulitnya halus, rambutnya halus, tebel. Gitu. Jadi dengan konsumsi ini bisa kayak semacam menghadirkan kembali ya Pak, mungkin yang terkait dengan penurunan fungsi atau penurunan organ-organ. Karena mungkin dari berdasarkan literasi kan literatur di sini ketika wanita sudah memasuki masa menopause otomatis itu hormon terganggu ya, hormon terganggu, ada gejala-gejala mungkin di sini ada rambut rontok, muka jadi kering ya, terkait juga ada gangguan tidur juga.
sering bangun malam hari ya, terus kaitannya juga emosi ya, emosi yang berubah-ubah, mungkin secara siklus menstruasi juga kadang-kadang bisa lebih pendek atau mungkin kadang-kadang malah lebih panjang juga, yang pastinya juga organ-organ reproduksi atau ginjal dan fungsi organ lainnya juga akan mengalami penurunan. Dan di sini juga disampaikan bahwa rahim juga akan mulai menipis, gitu kan juga. Dan intinya sih gangguan hormonal yang pasti akan berubah. Nah itu apakah dengan konsumsi ini apakah itu bisa dalam artian bisa ada diperbaikin lagi dalam arti meskipun tidak mungkin 100% ya, mesti karena terkait dengan usia ya, itu memang sunatullah kan seperti itu. Jadi bahasanya sebenarnya kalau di tempat kita bahasanya saripati inti di dalam tubuh itu karena dia sudah tua, sudah berkurang. Nah, kita menghadirkan saripati di dalam tubuh, inti sari daripada nutrisi yang vital yang menghasilkan hormon tadi dan sebagainya itu di dalam tubuh itu jangan sampai dia turun terlalu drastis. Jadi ini tidak menjadikan dia menstruasi lagi, tidak, tapi menghadirkan nutrisi yang dibutuhkan untuk melembabkan area reproduksi. Sehingga ketika dipakai untuk melayani suami, dia bisa lebih nikmat, kemudian bisa merasakan sensasi perangsangan yang seperti ketika dia masih muda. Nah, selain itu juga nutrisi itu akan membangun jaringan-jaringan tubuh yang menua supaya dia kembali revitalisasi lah. Jadi terjadi peremajaan, kulit jadi lebih baik, pandangan mata juga lebih enak, tidur lebih nyenyak dan sebagainya. Dengan catatan tipenya di tengah ya. Jadi di tengah dia energinya tidak lemah sekali, keringnya juga tidak sekali. Sebab kalau dia terlalu dingin, nanti beda lagi minuman yang diminum. Nanti kalau dia terlalu kering, beda lagi. Jadi ini dipakai di posisi secara umum, di tengah-tengah secara umum pada kasus-kasus gejala di perempuan-perempuan separuh baya, sudah menopause, kemudian mengalami gangguan seksual sehingga laki-lakinya masih semangat tapi istrinya sudah lemah. Nah ini juga paling tidak kan istilahnya kasihan lah kalau laki-lakinya masih fisiknya bagus, keinginannya masih kuat, istrinya sudah tidak mampu. Terus mau nikah lagi tidak boleh, kan gitu. Jadi kalau nggak boleh nikah lagi misalnya, ya nggak boleh egois kan, nggak boleh nikah lagi, ya dia harus memperbaiki dirinya supaya bisa ngimbangi. Nggak ngimbangi, nggak boleh kan, nah, itu luar biasa sebenarnya. Nggak pas lah. Makanya dari persoalan itu apa yang bisa saya buat untuk menghadapi perempuan-perempuan seperti itu. Nah, qadarullah juga kita sudah memasuki dulu ketika saya menikah dengan istri kedua, istri ketiga kan kondisinya udah tua, sudah 50, yang satu 40, yang satu 50. Jadi saya ingin menghadirkan lagi situasi muda dalam kondisi umur yang sudah tidak muda lagi. Nah, maka penelitian ini alhamdulillah membuahkan hasil, sudah dipikirkan bertahun-tahun, kemudian kita coba sampel 1, sampel 2 sampai berapa bulan penggunaan. Jadi istri saya sudah menggunakan di atas 10 tahun lah. 10 tahun. Gitu. Kayak 10 tahun jadi minuman kayak minuman harian lah. Cuma kayak gini, ini efeknya ya. Setelah 10 tahun ya Pak, berarti mungkin yang Pak Budi rasakan terkait dengan mungkin itu tampilan, kulit, rambut, dan mungkin secara umum tekstur yang ini kulitnya bagus, bersih dan sebagainya. Kemudian kelihatan lebih muda lah wajahnya itu. Itu yang bisa kita sampaikan itu. Kemudian yang disampaikan testimoni teman-teman, terutama ada yang muda sih bisa pakai ini ya, usia 40, 30 bisa, dengan catatan kebutuhannya dia akan yang ada di sini itu termaktub itu. Berarti bisa dipahami. Berarti ada beda dalam artian ketika berarti intinya lebih ketika organ ini diperbaiki, itu kan berarti
nanti bisa identifikasi oh ini ada perbaikan di sisi ini, perbaikan di sisi ini, perbaikan di sini. Ya, jadi muda bisa pakai ini karena banyak juga yang usia 35, 30 minum ini juga hasilnya bagus. Ketika dia apa yang disebut di sini dia kurang itu. Nah ini cuma spesialisnya memang untuk usia 50 ke sana. Berarti dia sudah penunaan dini kan 35. Nah ada yang reaksi yang muncul ketika memang dia membutuhkan ini ramuan ini, begitu minum ini keinginan seksualnya itu tinggi. Jadi sampai ada yang 3 hari itu bertahan, dalam arti kata minum sekali malam itu kerasaan pingin hubungan itu sampai 3 hari. 3 hari. Nah, ada 3 hari sampai ya, hari kedua masih di rumah, hari ketiga suaminya. Ada yang pernah minum, suaminya nggak ada di rumah, wah itu bahaya. Makanya kita juga sampaikan kontraindikasi ya Pak. Ya? Jadi kalau diminum, kalau reaksinya seperti itu, ya jangan diminum kalau nggak ada suaminya. Berarti dikembalikan lagi ke reaksi masing-masing ya Pak ya. Ketika nanti kondisinya salah satu reaksi membahayakan dalam tanda kutip ketika tidak ada pasangan itu. Reaksinya kenceng gitu untuk keinginan. Jadi kalau udah kepengen udah susah sekali ditahan itu. Nah ini yang repot. Tapi kalau ini hadiah suami buat istri sebenarnya. Ketika mungkin suaminya kerja di luar kota, pulangnya bawa ini. Atau mama minum kopi wedok dulu ya gitu, supaya ini pulang jam sekian nih minum sekian itu semua steril kan. Nah itu bahasanya kayak gitu, kondisikan ya. Karena Pak, hasilnya tuh reaksinya memang dan pelayanannya itu beda gitu. Ya tahu sendirilah yang sudah punya istri ketika masih muda kan pelayanannya berbeda. Nah ini ya akan mempengaruhi kepada proses itu. Ini luar biasa sebenarnya. Itu. Terus ini Pak, yang perlu menjadi catatan dalam artian gini, ketika istri minum kok tidak menjumpai atau tidak merasakan apa yang diinformasikan lah. Mungkin ini yang perlu dicek lagi, diteliti lagi ketika saya sudah minum ini kok saya masih biasa atau mungkin masih terlalu singkat atau mungkin butuh waktu berapa lama untuk sampai menghadirkan kondisi-kondisi yang disampaikan di ini apa? Jadi begini, tidak ada kalimat istilahnya semua itu misalnya saya buat ini ya, semua perempuan harus cocok dengan ini, tidak bisa. Oh gitu ya, pas satu ya berarti tidak semua cocok ya dalam artian itu. Dalam artian kayak gini, ketika dia lendirnya terlalu banyak, dengan ini mesti tidak mau. Dia maunya dengan yang satunya. Saya punya satunya namanya masoyi, wedang masoyi. Itu sari rapat. Oh, gitu berarti. Nah, dia akan cocok dengan itu. Tapi ketika dia kering, tapi juga dingin, berarti di tengah kan. Kering dingin ya. Jadi dia energinya agak lemah, juga tubuhnya agak kering. Nah, baru main ini. Pas itu ya. Tapi kalau tubuhnya terlalu kering, mungkin ini agak lebih panas. Kurang begitu ngepek. Mainnya yang satunya lagi yang komposisi yang lama itu. Bisa gitu. Kalau misalnya yang kondisi kering sekali Pak, apa bisa nggak kita dalam artian main di jumlah konsumsi dalam artian dosis normal 1 saset mungkin itu? Enggak juga ya berarti ya. Gitu. Jadi makanya kita menjualkan dengan ilmu. Tagline kita menjual dengan ilmu. Ini pasarnya di mana? Saya tahu. Maka yang tidak cocok dengan ini ya bukan pasar saya. Nah itu makanya kalau yang nggak cocok saya ada lagi satunya lagi nggak cocok dengan ini pola di sini ada lagi istilahnya saya nyiapkan dengan berbagai variasinya jadi berbagai variasinya kita ada gitu supaya apa orang tahu bahwa tidak ada kemudian kita mengiklankan ini semua harus cocok dengan ini ini harus dipahami bahwa kita menjual dengan ilmu. Nah kemudian satu lagi yang efek yang selain untuk kecantikan ya itu untuk seksualitas ini sering diminum ibu yang selesai melahirkan. Oh berarti iya karena efeknya ASI ya itu ya ASI ya. Banyak yang kemudian minum
Pak habis melahirkan boleh minum, boleh gitu. Begitu dia melahirkan, ASINya melimpah dengan minum ini. Saya juga, oh ini berarti nutrisi, kaitannya dengan nutrisi. Ini ada susu, kemudian ada kopi, kemudian ada komposisi pendampingnya yang kita rahasiakan. Itu salah satunya untuk meningkatkan ASI. Berarti dalam artian bisa juga sebagai ASI booster ya berarti dan ya melimpahkan produk ASI. Terus terkait ini Pak, mungkin bagi mereka dalam artian, saya minum kopi jadi kembung, perih. Ini enggak. Oh berarti ini sudah ada. Jadi yang minum kopi kembung biasanya sistem cernanya lemah, limbahnya lemah, lambungnya lemah. Nah, itu kita sudah bikin di kopi yang kita bikin semua itu memang untuk yang perutnya lemah. Kalau yang perutnya kopi nggak masalah, ini tambah nggak masalah. Itu istilahnya kayak gitu. Berarti sudah di ini ya. Dalam hal ini Pak, berarti sudah dikondisikan bahwa untuk mereka-mereka yang punya gangguan terkait dengan lambung kopi ya insya Allah bisa masuk lah untuk konsumsi. Terus berarti ini untuk ditandaskan lagi berarti untuk kopi ini dalam artian kalau di rank usia ya dalam artian yang kopi wedo ini berarti lebih cocok ketika berarti menopause kan 40 sampai 70 ini ya berarti semuanya bisa. Iya. Paling nanti yang dikaitkan dengan pembahasan di awal berarti ketika ada kondisi-kondisi yang di luar tadi disampaikan mungkin lebih baiknya coba gali informasi lagi, dikonsultasikan lagi. Iya. Mungkin ini kurang pas dengan kondisi itu mungkin tapi nanti akan disediakan alternatif produk yang lain yang lebih pas lah itu ya dalam arti pas dengan kondisi yang saat itu sedang dialami gitu ya. Berarti lebih ini ya Pak ya dalam artian bagi ibu-ibu dalam artian yang sudah memasuki masa menopause mungkin ini juga salah satu produk yang bisa rekomendasi lah dalam artian untuk bisa dikonsumsi. Berarti harian boleh ya Pak ini ya? Boleh. Harian. Kalau sekali aja. Sekali ya dalam artian. Kalau 2 itu lebihan nanti minta terus suaminya yang tahan. Ya. Berarti dalam artian normal bisa sehari sekali cukup ya dalam artian sekali cukup. Untuk ibu-ibu yang sudah mengalami menopause yang dalam artian masih punya keinginan ya dalam artian melayani suami dalam artian menghadirkan kembali kebahagiaan suami ya rumah tangga lebih bisa melayani suami lagi meskipun dalam kondisi yang sudah memasuki menopause. Sahabat holistik sekalian mungkin ini juga bisa dijadikan sebagai salah satu produk yang paling enggak harus disediakan di rumah ya. Tapi catatannya dalam artian ketika nanti efeknya ini lebih baik siap sedia dalam artian suami ada di situ baru minum tapi kalau suami nggak ada lebih baik disimpan dulu disimpan dulu untuk sampai suami bareng lagi sama suami ya. Ada yang lain Pak Puji? Udah ya. Palingnya gitu ya sahabat holistik sekalian untuk pembahasan kali ini terkait dengan kondisi menopause para istri yang itu juga bukan akhir segalanya masih bisa dihadirkan kembali keharmonisan dalam rumah tangga. Sampai ketemu pada pembahasan berikutnya masih tetap dengan kajian holistik, masih tetap dengan master holistik kita Bapak Puji Hartanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.